kami dari kelompok 16 pada mata kuliah praktikum elektronika akan mempresentasikan alat yang sudah kami buat, yaitu power supply fixed unit atau fixed module. Mungkin perkenalan terlebih dahulu, nama saya Diandra Nugroho dengan NIM 24103140006. Saya Bianoval dengan NIM 24103140030. Saya Aulia dengan NIM 241031400. Saya Dimas Emmanuel dengan NIM 24103140020. Saya Muhammad Caesar dengan NIM 241031400. Akan menjelaskan bagaimana saat pertama kali kita membuat skematik dari unit power supply fix ini. Nah, ini dimulai dengan rangkaian, yaitu kita buat rangkaian, kita cari rangkaiannya di library. Ya, seperti ini rangkaiannya ada dioda, ada IC, ada kapasitor, resistor, dan juga LED. Setelah itu kita wiring menggunakan wiring tools seperti ini. Setelah itu kita lanjutkan dengan mengeklik design dan convert ke schematic to PCB dan akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah ya bentuk PCB dari rangkaian tersebut, bisa lihat seperti ini. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat dalam 3D view, maka yang ditampilkan akan seperti ini. Ada kapasitor, Selanjutnya, masuk ke tahap langkah-langkah pembuatan PCB. Selanjutnya ada jenis-jenis komponen di PSU fix ini. Ada pertama dioda, kedua kapasitor, ketiga resistor, keempat LED, kelima IC, keenam trafo, dan yang terakhir ada terminal. Nah, dari masing-masing ini punya skema dan jenis-jenis yang kita butuhkan dalam perancangan rangkaian elektronika ini, dan jumlahnya masing-masing sudah tertera di tabel PCB. Siapkan PCB polos. Layout rangkaian yang kami gunakan yaitu 10x10. Jadi PCB harus dipotong menggunakan gergaji. Setelah itu, tempel layout yang sudah kita cetak dan kita oles sovel di atas permukaan kertas, lalu kita tutup dengan mika plastik, lalu kita gosok-gosokkan menggunakan kartu sampai tinta menempel pada PCB. Ini adalah tinta yang sudah menempel pada PCB. Proses selanjutnya yaitu etching PCB menggunakan FeCl3. Sebelum itu kita harus menggunakan sarung tangan latex. PCB dicelupkan pada larutan FeCl3 dan goyang-goyangkan selama 30 menit. Cuci PCB dengan air. Hilangkan tinta yang menutupi jalur dengan menggosokkannya dengan sabut. Ini adalah PCB yang sudah di-etching dan sudah dibersihkan. Masuk ke tahap proses pengeboran pada PCB yang sudah di-etching. Lalu pasang semua komponen, dan sebelum itu kita harus mengecek terlebih dahulu beberapa komponen menggunakan multimeter agar dapat mengetahui nilainya. Jika sudah semua komponen terpasang, kita solder menggunakan timah. Potong kaki komponen menggunakan tang. Lakukan uji continuity menggunakan multimeter untuk memastikan tidak ada short. PCB hasil etching diuji dengan memberi tegangan dari trafo. Jika rangkaian dan jalur benar, LED akan menyala. Jika tidak menyala, berarti ada kesalahan pada jalur, polaritas, atau solderan. Bisa kita lihat LED nyala semua. Menjelaskan
cara kerja rangkaian power supply fix. Pertama, rangkaian ini memiliki konektor input yang digunakan untuk memasukkan tegangan AC. Biasanya bisa dari trafo 12 volt atau mungkin dari adaptor. Setelah tegangan masuk, tegangan AC langsung menuju ke 4 dioda. Satu N4007 yang disusun sebagai bridge receiver atau penyearah gelombang penuh. Fungsinya adalah mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Jadi, berapapun polaritas AC-nya, dioda akan memastikan arus keluar tetap dalam satu arah. Berikutnya, tegangan akan melewati, karena si tegangan DC-nya itu masih punya ripple atau gelombang, dia akan melewati kapasitor elektrolit besar ya, dengan kapasitas 3300 mikrofarad, yang dimana kapasitor ini digunakan untuk meratakan tegangan. Kapasitor ini bekerja seperti penyimpan energi sementara yang mengurangi riak dan membuat output DC menjadi lebih halus. Berikutnya, setelah melewati kapasitor besar ini, dia akan tegangannya akan masuk ke 3 regulator linear, yaitu LM7812, yang dimana dia akan menghasilkan tegangan sebesar 12 volt stabil. Berikutnya ada LM7809 yang dimana untuk menghasilkan tegangan 9 volt, dan yang LM7805 ini untuk menghasilkan tegangan sebesar 5 volt. Masing-masing regulator juga dilengkapi kapasitor tambahan sebesar 0,1 mikrofarad agar outputnya ini lebih besar dan mencegah noise. Dengan 3 regulator ini, rangkaian dapat memberikan 3 output DC yang stabil untuk berbagai kebutuhan, seperti modul 5 volt atau mungkin pakai LED. Setiap jalur output memiliki LED dengan resistor pembatas LED merah. Di sini kami menggunakan LED merah untuk 12 volt, yang hijau untuk 9 volt, dan biru untuk 5 volt. Resistor berfungsi membatasi arus supaya LED tidak terbakar. Jadi ketika regulator bekerja normal dan menghasilkan tegangan yang sesuai, LED pada jalur tersebut akan menyala sebagai tanda bahwa output siap digunakan. Jadi secara keseluruhan, mulai dari awal tegangan AC masuk, lalu diarahkan oleh dioda, diratakan lagi oleh kapasitor berukuran besar, dan tegangan ini diturunkan dan distabilkan oleh regulator, dan akhirnya tegangan ini dapat menyalakan indikator LED. Dengan ini rangkaian bisa mendapatkan 3 tegangan DC yang stabil dalam satu modul power supply. Sekian dari presentasi kami, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.